A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Favendavanto dengan NIM 23042811065 dari prodi PGSD kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang proses masuknya orang barat ke Indonesia dan proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu proses masuknya orang barat ke Indonesia. Pada masa penjajahan di Indonesia, orang barat atau Eropa masuk melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan rempah-rempah dan kolonialisme. Portugis tiba di awal abad ke-16, diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah, terutama rempah seperti cengkeh dan pala yang sangat bernilai jualnya. Penjelajahan laut dan penaklukan wilayah menjadi metode umum yang mereka gunakan untuk mendominasi perdagangan di kepulauan ini. Yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Budaya adalah sesuatu yang melekat pada suatu negara sebagai ciri khas dalam perkembangannya di dalam dunia. Titik budaya sendiri adalah aset yang sangat berharga untuk setiap negara di dunia, khususnya untuk Indonesia. Budaya adalah kekayaan yang tiada tandingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti bahasa, agama, seni, dan kebiasaan hidup. Contohnya, masa penjajahan Belanda memberikan dampak besar terhadap pengaruh dalam bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda, sistem pendidikan, dan struktur pemerintahan. Selain itu, masuknya agama seperti Islam, Kristen, dan Hindu-Buddha juga membentuk keragaman keagamaan di Indonesia. Pengaruh Cina dan India dapat terlihat dalam seni, arsitektur, dan kuliner. Globalisasi modern juga membawa dampak kebudayaan luar, terutama melalui media massa dan teknologi. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia merupakan hasil dari berbagai interaksi dengan kebudayaan luar selama berabad-abad, menciptakan keragaman budaya yang kaya dan unik. Yang ketiga, perkembangan budaya barat di Indonesia. Yang ketiga yaitu perkembangan budaya barat di Indonesia. Perkembangan budaya barat di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti musik, seni rupa, dan gaya hidup. Globalisasi teknologi dan media massa berperan penting dalam menyebarkan pengaruh budaya barat di Indonesia. Berikut beberapa contoh perkembangan budaya barat di Indonesia. Pertama yaitu musik dan hiburan. Musik barat, terutama genre pop dan rock, memiliki penggemar besar di Indonesia. Konsep internasional, festival musik, dan penyebaran musik melalui platform digital telah membawa berbagai aliran musik barat ke pendengar di seluruh negeri. Yang kedua yaitu mode dan gaya hidup. Pengaruh mode barat sangat terlihat dalam tren busana dan gaya hidup di Indonesia. Merek-merek internasional dan desainer mode barat sering dikali mendapat sambutan yang positif di pasar Indonesia. Yang ketiga yaitu media dan hiburan. Film Hollywood, serial TV, dan konten digital barat mendominasi layar kaca dan platform streaming di Indonesia. Hal ini telah membentuk preferensi dan budaya tontonan di kalangan masyarakat. Yang keempat, teknologi dan komunikasi. Penggunaan teknologi dan media sosial yang berasal dari barat memiliki dampak besar terhadap cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi di Indonesia. Jadi kesimpulannya, meskipun budaya barat memiliki dampak signifikan, penting untuk dicatat bahwa masyarakat Indonesia tetap mempertahankan identitas dan tradisi budaya lokal mereka, sehingga perkembangan budaya barat di Indonesia sering kali juga bersinergi dengan unsur-unsur lokal, menciptakan keragaman budaya yang unik. Yang keempat yaitu proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia.
Proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Dalam perdagangan maritim yang aktif antara Indonesia dengan dunia Arab dan Persia. Pedagang dari kedua wilayah tersebut menjadi penghubung utama dalam menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara. Kebudayaan Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, dan proses ini terjadi sepanjang beberapa abad. Beberapa jalur masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia melibatkan yaitu melalui jalur perdagangan. Kontak perdagangan antara pedagang Arab, Persia, dan pedagang Indonesia sejak abad ke-7 menjadi salah satu jalur utama masuknya Islam. Pedagang Muslim membawa serta agama Islam dan nilai-nilai kebudayaan Islam dalam kegiatan perdagangan mereka. Yang kedua, melalui pernikahan dan perkawinan campuran. Pernikahan antara pedagang Muslim dari luar dengan bentuk pribumi Indonesia juga menjadi salah satu metode penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Proses perkawinan campuran ini membawa masuk unsur-unsur kebudayaan Islam ke dalam masyarakat setempat. Ketiga, melalui sufisme dan ulama. Penyebaran Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh peran ulama dan tokoh-tokoh sufi. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tapi juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan tradisi Islam ke Indonesia. Keempat, penyebaran melalui kerajaan Islam. Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Banten menjadi pusat penyebaran Islam. Melalui proses ini, nilai-nilai budaya Islam meresap ke dalam struktur sosial dan politik setempat. Yang kelima, penyebaran melalui pendidikan. Institusi pendidikan Islam seperti pesantren menjadi pusat penyebaran budaya Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam membentuk tidak hanya aspek keagamaan tetapi juga aspek-aspek budaya masyarakat. Pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga membentuk seni, arsitektur, bahasa, dan tata cara hidup masyarakat Indonesia. Proses ini merupakan hasil dari interaksi antara kebudayaan lokal dan ajaran Islam yang menciptakan keberagaman budaya yang unik di Indonesia. Yang kelima yaitu perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia telah melahirkan keanekaragaman budaya yang sangat kaya dan unik. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13, agama ini telah menjadi bagian integras dari kehidupan masyarakat Indonesia dan secara bertahap mengubah dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, menghasilkan keragaman dan keunikan. Beberapa aspek perkembangan ini termasuk yaitu yang pertama, seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Islam mengakar dalam tradisi seni lokal, menghasilkan seni ukir, seni kaligrafi, dan arsitektur yang mencerminkan identitas Islam Indonesia. Contohnya, masjid-masjid dengan arsitektur yang khas dan seni ukiran yang memadukan unsur-unsur lokal dan Islam. Yang kedua, bahasa dan sastra. Islam juga memberikan pengaruh pada perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Banyak karya sastra, puisi, dan prosa yang mencerminkan nilai-nilai Islam, termasuk sastra, keagamaan, dan filosofi. Yang ketiga, pendidikan. Sistem pendidikan Islam seperti pesantren telah memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam mencakup aspek agama, budaya, dan moral, membentuk karakter masyarakat. Yang keempat, tradisi dan ritual. Tradisi keagamaan Islam seperti sholat, puasa, dan haji menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, adat istiadat lokal sering diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai upacara adat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.